rupa bagi anak. Apa sih itu? Yaitu pengelompokan periodisasi seni rupa untuk anak dimaksudkan agar kita mudah mengenali karakteristik perkembangan anak. Jadi kita juga bisa mengetahui sifat-sifatnya, kepribadiannya, dan berdasarkan usianya. Jadi kita bisa mengenali dan menyesuaikan tergantung usianya. Nah, dalam mengungkapkan gagasannya, anak masih memandang gambar sebagai satu ungkapan keseluruhan. Jadi saat anak itu melihat suatu gambar itu, mereka hanya melihat keseluruhan yang tidak fokus sama satu gambar saja gitu. Hal ini belum tampak bagian demi bagian secara terperinci. Yang tampak hanyalah bagian-bagian kecil yang menarik perhatiannya, terutama yang menyentuh perasaan dan keinginannya. Nah, biasanya anak itu lebih cenderung melihat gambar atau suatu yang dia inginkan karena tertarik sama satu gambar itu. Jadi dia tidak melihat keseluruhan yang ada gambar-gambar lainnya. Jadi dia akan melihat gambar yang memang dia sukai saja dan menarik bagi mereka sendiri. Nah, ada beberapa tokoh yang telah melakukan kajian-kajian yang seksama berkenaan apa itu periodisasi karya seni rupa bagi anak. Di antaranya ada Corrado Ricci dari Italia, kemudian dilanjutkan oleh Sully, terus Christian Steiner, William Stern, Carol Burt, serta Margaret Mead, Victor Liverpool, dan Britain, dan Rhoda Kellogg, Scott Lansing, dan lain-lain. Yang pertama, periodisasi menurut Christian Steiner. Beliau mengadakan penyelidikan pada anak-anak dari usia bayi hingga usia 14 tahun. Beliau menggolongkannya ke dalam beberapa golongan, diantaranya masa mencoreng 0-3 tahun, masa bagan 3-7 tahun, masa bentuk dan garis 7-9 tahun, masa bayang-bayang 9-10 tahun, dan masa perspektif 10-14 tahun. Yang kedua, periodisasi menurut Carol Burt. Beliau membagi periodisasi ke dalam beberapa tingkatan, diantaranya masa mencoreng 2-3 tahun, masa garis 4 tahun, masa simbolis deskriptif 5-6 tahun, masa realisme deskriptif 7-8 tahun, masa realisme visual 9-10 tahun, masa represi 10-14 tahun, dan masa pemunculan artistik pada masa remaja. Yang ketiga, periodisasi menurut Victor Lowenfeld dan Lambert Britain adalah beliau menyelidiki penyelidikan terhadap anak-anak usia 2 tahun sampai 17 tahun. Di antaranya masa mencoreng 2-4 tahun, masa prabagan 4-7 tahun, masa bagan 7-9 tahun, masa realisme awal 9-12 tahun, masa naturalisme semu yaitu 12-14 tahun, masa penentuan yaitu 14-17 tahun. Periodisasi menurut Rhoda Kellogg dan Scott. Beliau melakukan penelitian di 30 negara dengan gambar atau lukisan anak yang diteliti lebih dari 1 juta gambar. Hasil penelitiannya terhadap gambar anak-anak dicatat dengan teliti, diantaranya coretan dan corengan 2-3 tahun, rahasia bentuk 2-4 tahun, seni kontur 2-4 tahun, anak dan desain 3-5 tahun, mandala, matahari, dan radial 3-5 tahun, manusia 4-5 tahun, mirip gambar 4-6 tahun, dan gambar 5-7 tahun. Adapun poin yang kelima, periodisasi masa perkembangan seni rupa anak menurut Masih dari Kamariel pada tahun 1999. Beliau menyatakan periodisasi masa coreng-mencoreng dalam periode 2-3 tahun. Lalu ada masa atau tahap figuratif berperiodisasi 3-12 tahun. Lalu ada subtahap pemula figuratif berperiode 3-7 tahun. Ada pula subtahap pertengahan figuratif pada periode 9 atau 10
Lalu ada subtahap akhir figuratif yaitu pada periode 9 sampai 12 tahun. Lalu ada tahap terakhir yaitu tahap asketik yaitu pada periode 12 tahun ke atas. Berdasarkan tahap periode di atas, pada bahan belajar materi ini Anda akan mempelajari pendapat yang dikemukakan antara lain dari Victor Lowenfield dan Whitty. Alasan pemilihan atau alasan memilih pendapat tokoh ini karena pembagian usia anak lebih lengkap dan dipandang mewakili sesuai dengan jenjang pendidikan di negara kita, yaitu usia 7 sampai 12 tahun yang
proporsi atau perbandingan ukuran belum dikuasai sepenuhnya. Pemahaman warna sudah mulai disadari. Warna biru langit berbeda dengan biru air laut. Penguasaan konsep ruang mulai dikenalnya sehingga letak objek tidak bertumpu pada garis dasar, melainkan pada garis bidang dasar sehingga mulai ditemukannya garis horizontal. Selain dikenalnya warna dan ruang, penguasaan unsur desain seperti keseimbangan dan irama mulai dikenal pada periode ini. Ada perbedaan kesenangan umum, misalnya anak laki-laki lebih senang kepada menggambarkan kendaraan, sedangkan anak perempuan kepada boneka atau bunga. Kelima, masa naturalisme semu. Pada masa naturalisme semu, kemampuan berpikir abstrak serta kesadaran sosialnya makin berkembang. Perhatian kepada seni mulai kritis, bahkan terhadap karyanya sendiri. Pengamatan kepada objek lebih rinci. Tampak jelas perbedaan anak-anak bertipe haptik dengan tipe visual. Tipe visual memperlihatkan kesadaran, rasa ruang, rasa jarak, dan rasa rinduan, dengan fokus kepada hal-hal menarik perhatiannya. Penguasaan rasa, perbandingan, atau proporsi, serta gerak tubuh objek lebih meningkat. Tipe haptik memperlihatkan tanggapan ke ruangan dan objek secara subjektif, lebih banyak menggunakan perasaan. Gambar-gambar gaya kartun banyak digemari oleh para tipe haptik. Sampai ke poin yang terakhir yaitu periode penentuan. Pada periode ini tumbuh berdasarkan akan kemampuan diri. Perbedaan tipe individual makin tampak. Anak yang berbakat cenderung akan melanjutkan kegiatannya dengan rasa senang, tetapi yang merasa tidak berbakat akan meninggalkan kegiatan seni rupa, apalagi tanpa bimbingan. Dalam hal ini peranan guru banyak menentukan, terutama dalam meyakinkan bahwa keterlibatan manusia dengan seni akan berlangsung terus dalam kehidupan. Seni bukan urusan seniman saja, tetapi urusan semua orang, dan siapapun tak akan terhindar dari sentuhan seni dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.